Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, mata pelajaran Geografi. Selamat datang di kelas Geografi. Kali ini kita akan membahas modul 5 unit 3 mengenai tema Laut Sumber Pangan Masa Depan. Laut pentingnya bagi kehidupan. Yang pertama yaitu relief dasar laut. Jika dilihat dari gambar di sana, itu ada paparan benua, basin, punggung laut, serta palung. Apa sih itu? Paparan benua merupakan dasar laut yang dangkal, merupakan bagian dari benua yang tergenang air laut. Sedangkan punggung laut, disebut juga geger laut, merupakan bentukan pada dasar laut yang menonjol atau naik dan memanjang. Kanan kirinya merupakan laut dalam. Palung laut merupakan jurang pada dasar laut yang sangat dalam, memanjang, sempit, dan terjal. Basin atau cekungan laut merupakan cekungan yang dalam di dasar laut, bentuknya seperti baskom besar. Klasifikasi laut berdasarkan proses terjadinya terbagi menjadi 3, yaitu laut transgresi atau biasa disebut dengan laut dangkal. Kemudian ada laut ingresi, adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan bagian permukaan atau biasa disebut dengan laut dalam. Yang ketiga ada laut regresi, yaitu laut yang terjadi sebagai akibat proses pengendapan lumpur sungai atau sedimen fluvial. Berdasarkan letaknya, laut dibedakan menjadi 3. Ada laut tepi, yaitu laut yang terletak di tepian benua, contohnya Laut Cina Selatan. Laut tengah adalah laut yang terletak di antara benua-benua, contohnya Laut Mediteran. Yang ketiga, laut pedalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua atau hampir seluruhnya dikelilingi daratan, contohnya Laut Kaspia. Yang ketiga, berdasarkan kedalamannya, terbagi menjadi zona 4, yaitu zona litoral, yaitu sering disebut sebagai wilayah pasang surut. Zona neretik, sering disebut wilayah laut dangkal. Zona batial adalah wilayah laut yang merupakan lereng benua yang tenggelam di dasar samudra. Yang keempat ada zona abisal, adalah wilayah laut yang merupakan wilayah dasar samudra. Berdasarkan wilayah kedaulatannya meliputi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Sedangkan zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah perairan laut ekonomis suatu negara, tetapi berada di luar laut teritorial. Yang ketiga ada landas kontinen, yaitu bagian dari benua yang terendam oleh air laut, yang wilayah ini merupakan batas landas yang diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mili per laut. Persebaran biota laut. Persebaran biota laut di Indonesia itu sangat kaya dan beragam, yaitu mencakup berbagai ekosistem seperti hutan mangrove dan terumbu karang. Hutan mangrove yang melindungi pantai dan menyediakan habitat bagi banyak spesies tersebar di wilayah seperti Papua sampai 3,6 juta hektar dan Sumatera sebanyak 417.000 hektar. Selain itu, perikanan Indonesia kaya akan spesies pelagis dengan perikanan kecil di barat dan pelagis besar seperti tuna di timur. Konservasi laut. Konservasi merupakan upaya yang dilakukan untuk pemeliharaan dan pengembangan alam menurut status aslinya. Dengan kata lain, konservasi laut diharapkan mampu untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya yang ada di laut, baik berupa hewan, tumbuhan, dan lain-lain, sehingga tercipta alam laut yang alami tanpa dirusak oleh manusia.
Dalam konservasi laut, upaya yang dilakukan meliputi yang pertama ada konservasi ekosistem pantai. Yang dilakukan menurut paling tepat yaitu dengan menanam bakau, karena penanaman tanaman bakau tersebut sudah sangat cukup untuk mengatasi atau mengurangi abrasi yang terjadi. Di samping berkembangnya kehidupan pantai, seperti burung dan kepiting. Yang kedua ada konservasi ekosistem estuari. Estuari itu adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut. Dan untuk melakukan konservasi ekosistem estuari, yang paling tepat adalah mengembangbiakan hutan mangrove. Konservasi yang ketiga adalah konservasi terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi ribuan jenis hewan dan tumbuhan laut. Jika terumbu karang rusak, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem laut. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan konservasi bagi terumbu karang untuk menjaga kelestarian ekonomi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.